UT Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum sebagai salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun praktikum yang akan saya lakukan berkaitan dengan modul 2 tentang makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu kegiatan praktikum 2 pencemaran lingkungan dengan jenis percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Ini sudah disediakan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, ada 7 gelas kecil yang masing-masing telah diberi label. Ada 7 buah gelas besar yang mana masing-masing sama telah diberi label. Ada kardus sebagai pengganti kertas timah untuk penutup. Gelas takar 1000 ml. Deterjen bubuk. Penggaris. Kacang hijau yang telah direndam. Sendok makan, kapas, dan wadah yang telah diisi air. Selanjutnya, kita akan masukkan 1 sendok deterjen bubuk ke dalam 1000 ml air. Kita aduk beberapa sendok. Kita masukkan 500 ml pada gelas yang telah diberi label 100%. Kemudian kita tambahkan 500 ml air ke dalam gelas yang telah berisi deterjen. Kita masukkan ke dalam gelas yang telah diberi label 50%. Terakhir, kita masukkan air bersih atau air PDM ke dalam gelas penurut. Selanjutnya, kita simpan kapas pada masing-masing gelas yang telah diberi label. Kemudian, kita masukkan masing-masing 2 sendok ke dalam gelas kecil yang telah diberi label. Gelas kecil telah diisi oleh masing-masing larutan deterjen. Selanjutnya kita akan masukkan kacang hijau masing-masing 10 biji ke dalam gelas yang telah diberi air tersebut. Setelah kita simpan masing-masing 10 biji kacang hijau pada gelas yang telah diberi label dan gelas yang telah dimasukkan air dengan masing-masing larutan deterjen, selanjutnya kita akan tutup gelas ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya. Nah, ini gelas yang telah ditutup dengan kardus agar tidak terkena cahaya. Selanjutnya kita akan lihat di hari kedua besok bagaimana perkembangan atau pertumbuhan kacang hijau yang terjadi setelah dimasukkan air dengan larutan deterjen 100% hingga 3,1% dan juga air PDAM. Nah, setelah 24 jam, saya akan membuka kotak ini. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan kacang hijau setelah 24 jam. Ini ada yang 100%, 5, dan kontrol atau PDAM. Selanjutnya, kita akan menyimpan kacang hijau pada tisu yang telah disediakan. Ini kacang hijau dengan larutan deterjen 100%. Selanjutnya, kita akan mengukur kacang yang telah tumbuh. Pertama, kacang dengan larutan deterjen 100%. Kacang dengan larutan deterjen 12,5%. Setelah diukur, kita akan masukkan kembali kacang ke dalam gelas. Setelah ini, kita akan melihat kembali bagaimana perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau setelah 48 jam pada hari Senin. Baik, setelah 48 jam, saya akan membuka kembali kotak ini.
Setelah 48 jam dan kacang hijau telah diukur, dapat disimpulkan bahwa kacang hijau pada hari kedua dengan larutan deterjen tinggi atau 100% itu menghasilkan kacang yang tidak tumbuh semuanya, melainkan ada kacang yang busuk. Nah, sedangkan dengan larutan air bersih atau air PDAM, kacang hijau itu tumbuh sempurna. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa deterjen atau zat kimia ini dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan, atau dengan pengamatan ini pencemaran pada kecambah kacang hijau. Sekian pengamatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.